sama kuliah jas itu. Oke. Jadi ini kalau nanti aku keceplos panggil Abes gimana dong? Gak apa-apa sebenarnya kan kalau Abes kan Andra Bedi Kostiawan kan, singkatan dari Oke. Jadi itu singkatan ya? Yes, bener banget. Oke, kamu Yes. gimana kabarnya Abes? Sehat, alhamdulillah. Mbak Putri Oke. gimana? Aku sehat alhamdulillah. Udah nggak pakai masker ya? Tapi sekarang nggak pakai ya, karena sekarang kita lagi live ya. Tapi kalau di tempat umum tetap aja harus bawa masker. Aku juga bawa kemana-mana tuh. Iya, harus wajib bawa masker nih. Biar kalau nggak bosen kan ditempelin kayak gini nih, biar lucu nih. Ih lucu banget. Terus biar nggak ketuker, ya. Iya. Itu biar nggak ketuker juga. Kalau warnanya sama-sama putih, ya kan. Terus suka nggak dikasih nama tuh suka ketuker gitu ya. Nah, oke, Abes. Sore hari ini kita bakalan ngobrol dan topik kita mudah menginspirasi. Stay young, stay kreatif. Nah, kalau kita lihat sih, aku suka ngintip-ngintip gitu ya di feed Instagrammu gitu. Kayaknya kamu banyak banget ya bikin konten-konten yang wow banget ya, dan itu di luar apa ya, di luar ide. Misalnya kayak aku gitu ya, ini kok bisa ya bikin ide yang begini. Terus pas aku lihat, kayaknya kamu sering banget ya jalan-jalan ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dan infonya yang aku dengar itu katanya kamu hasil menak puis-puis gitu. Iya bener banget. Udah ada 30 destinasi dan gratis semua. Jadi Gila, 30 gratis semua. 30. Oke. Itu sejak tahun kapan sih? Kamu dari SMA apa dari? Baru 2014 sih sebenarnya kalau Oke. itu ke Singapura 2014, terus sampai sekarang off karena aku S1 kuliah S2, jadi kayak kadang-kadang selap-selip di antara jadwal kuliahku juga ya, jadi kayak pintar-pintar bagi waktunya aja sih, karena kan jatah bolos cuman berapa kali kan, jadi harus pintar-pintar. Oke. Ya. Tetap nggak dapat dispensasi dari dosen ya, walaupun Pak ini tuh gratis loh Pak, jarang-jarang, belum tentu juga Bapak tuh bisa biayain saya gratis gitu, tetap aja nggak bisa ya? Iya, tapi kan dapatnya juga kadang-kadang bisa lebih dari satu sih dapatnya, misalnya kayak buat 4 orang, terus kayak buat 2 orang. Oh, kamu kok nggak pernah ngajak aku sama Tantri sih, Des? Hanya ikut dong gabung ke PD Management. Yeay, gila, udah punya manajemen sendiri. Waduh, jadi kayaknya aku bakalan ini deh ngajak Tantri buat gabung biar bisa dapet piknik gratis bareng sama Abes gitu ya. Ya, Abes, sebetulnya kalau aku boleh nyebut dirimu tuh content creator bukan ya? sebenarnya kalau aku lebih bilang ke, ya karena kita namanya membuat sesuatu ya, jadi kan meng-create ya udah namanya content creator. Kenapa dibilang konten ya, karena segala sesuatu itu berhubungan dengan sebuah konsep dan yang lain-lain. Oke. Jadi ya. Nah itu konten apa aja yang sebenarnya udah kamu produksi atau yang kamu mau produksi? Jadi kalau dulu kan biasanya foto sama video ya di Instagram sama Facebook sama Twitter. Tapi sekarang sudah mulai main TikTok. Baru 1 bulan sih bikin TikTok kemarin, terus iseng-iseng. Putus, Abes, putus. Oh ini loh, TikTok sih kalau sekarang. Putus. Kayaknya kamu harus cari view yang nggak putus. Oke, sekarang kamu bikin TikTok juga ya? Lancar nggak? Sekarang lancar. Sekarang bisa. Jadi kalau Kayaknya, bentar. Kayaknya putus. Jadi kamu bisa cari tempat duduk. sekarang udah belum? Oke. Udah. Oke. Jadi kayak Suka putus lagi. aku ini sih sekarang mulai bikin TikTok, tapi baru 1 bulanan sih, belum lama. Oke. Tujuannya emang buat kompetisi Oke. kemarin. Oh, kompetisi. Kamu pokoknya ini banget ya. Getol banget kalau ikut kompetisi gitu ya. Nah, Abes, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kamu bisa jadi seorang content creator? Apa gitu awalnya? Kayaknya dulu aku waktu kenal kamu, jalan kamu SMA, enggak deh.
Atau udah, tapi aku nggak tahu ya. Dulu itu sebenarnya kayak lihat fotografi kamera itu kayak nggak ada minat sama sekali, kayak ngapain sih nggak jelas ini dan itu. Sekarang kemakan omongan apa namanya, aduh ketagihan banget kan bikin sesuatu yang menghibur, sesuatu yang menuangkan ide-ide, karena kan kalau kadang-kadang ide-ide nggak dituangkan kayak pusing gitu loh. Jadi kayak makanya sekarang apa ya yang bisa buat nyalurkan dari apa yang ada di pikiranku ini. Oke, coba headsetmu dideketin gini nih. Cek gitu. Kedengeran nggak? Ya. Udah kedengeran. Jadi lebih Oke. menghibur orang sih, pengennya kayak sesuatu yang unik sama lucu itu apa yang aku ada ide di tempatku, terus akhirnya aku buat kayak gitu. Tuangin ya. Oke. Ya. Nah, kamu punya ini nggak sih? Aku mau say hey dulu. Kayaknya nih fans-fansmu deh. Jadi ada teman-temanmu tuh, halo Mas Abes gitu. Terus Abes hobinya main werewolf ya. Terus ada juga gimana sih Kak cara bagi waktu biar bisa lebih produktif? Gimana? Sebelum COVID atau setelah COVID gitu? Itu gimana kamu bagi waktu? Sebenarnya kalau aku pribadi kan sekarang kan antara kerja juga kemarin, terus habis itu kuliah S2. Terus habis itu harus ngurusin organisasi juga. Jadi kayak dulu sempat marching band juga kan. Jadi antara marching band terus kemudian namanya kerjaan, ngajar kan aku, terus itu bikin konten harus benar-benar timingnya dibagi-bagi sih. Ya kapan aku pengen ya harus benar-benar pintar-pintar cari celahnya sih, kayak gimana kapan aku harus nugas, kapan aku harus kerja, kapan menjadi mahasiswa. Jadi harus benar-benar bisa menempatkan diri sih. Multi talent banget ya. Jadi kadang jadi mahasiswa, jadi konten yang dibuat itu, ya kan? Itu benar tuh kan. Kalau kreatif saya marching band itu kan memang benar seneng banget sama marching band sampai sekarang. Jadi kayak Oke. dan membagi waktu, terus kayak kita di tempat benar-benar marching band itu sangat memberi banget deh bagi aku sampai sekarang ini. Oke, jadi apa organisasimu itu juga udah membesarkanmu ya? Punya peranan buat membesarkanmu, buat membentukmu, mendisiplinkanmu gitu ya? Benar banget, karena kan organisasi yang aku pilih marching band itu memang benar-benar tepat ya menurut aku, karena di situ kita diajarkan bagaimana sih caranya berpikir dalam waktu sekaligus. Habis itu bagaimana sih kita harus memikirkan IPK di perkuliahan ya, nilai juga kan biar harus tetap. Terus bagaimana sih malah anak-anak didik dan lain-lainnya harus benar-benar pas sih menurut aku. Oke, nah sebenarnya nih Bes, apa sih sebenarnya tantangannya jadi content creator? Misalnya gini, beberapa orang yang dia apa namanya cek. Oke, beberapa orang tuh Bes yang punya profesi atau pilihan pekerjaan yang mungkin itu nggak sama dengan keinginannya orang tua gitu ya. Itu tuh kadang-kadang tuh tantangan terbesarnya tuh justru dari keluarga. Nah, tanggapan keluargamu gimana sih? Boleh sharing nggak? Pada saat tahu, Abes ini jadi konten kreator gitu ya. Jadi kalau dulu sih awalnya kayak gini ya, bentar-bentar ngapain sih main handphone, bentar-bentar ngapain sih lihat-lihat handphone mulu, terus habis itu aku nggak bisa, nggak akan menjawab, membantah atau kayak gimana sih, tiba-tiba datang aja tuh hadiah, jadi kayak mainan handphone itu bermanfaat banget ya, kayak bisa mendapat terus trip luar negeri dan lain-lain. Jadi awalnya yang dianggap negatif karena kan edik handphone banget, ternyata edikku itu mencari hal-hal yang positif. Jadi orang tua sekarang kayak dukung banget, mau main handphone kayak gimana pun ya bebas-bebas aja, cuman harus tahu waktu ya, jangan terus kayak non-stop gitu, nanti juga capek kalau terlalu non-stop, nggak main non-stop kayak gitu. Jadi benar-benar dibagi-bagi waktunya sih. Oke, jadi sebetulnya kadang-kadang nih, misalnya ya kebanyakan main handphone kurang tua, handphone terus gitu ya. Tapi ternyata kamu bisa ngebuktiin dari handphone, kamu bisa sampai kayaknya
bukan? Ya benar. Jadi 2014 itu puasa, ya Ramadan 2014. Aku itu hampir benar-benar masa-masa sulit sih menurutku karena kan aku harus membagi waktu bagaimana sih Ramadan itu ibadah, ngurusin di masjid dan habis itu gimana cara kuis kan karena itu mainnya tuh 1 bulan full loh, benar-benar satu bulan full. Satu aplikasi gitu, jadi kayak benar-benar sulit sih, tapi alhamdulillah dapat 6 paket umroh waktu itu aku. Wow, 6? Kamu dapat 6? Kamu ngajak siapa aja itu, Abes? 6 itu kan aku ada 3 tim kan, bertiga, terus habis itu yang masing-masing dapat 2, masing-masing bawa orang tuanya. Wow, seru banget. Itu gratis ya? Gratis, dapat uang saku lagi. Wah, keren banget. Kayaknya kita bakalan jadi timnya Abes aja deh, Tantri ya. Nanti biar kita bisa dapat hadiah-hadiah dari jadi kita bantuin Abes bikin konten gitu ya. Nah, Bes, ini ada pertanyaan nih. Cita-cita Kak Abes emang konten kreator atau ada yang lain sih? Maksudnya konten kreator tuh jadi kayak udah cita-cita utamamu atau sebenarnya kamu punya mimpi yang lain, Bes? Sebenarnya paling mimpi paling besar tuh ya, aku paling seneng banget terhadap pendidikan di Indonesia ya. Jadi kayak punya mimpi nanti suatu saat di orang yang berguna buat pendidikan di Indonesia, misalnya jadi pengajar, pendidik gitu, lebih tepatnya ke pendidik. Terus makanya sekarang juga ngajar marching band di TK-TK kan, adik-adik kecil gitu-gitu. Terus sebenarnya jadi ini Menteri Pendidikan. Jadi kamu pengen jadi dosen gitu atau jadi guru gitu? Pengen sih, tapi lebih ke dosen kali ya pengennya. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, Bes. Mas Abes nggak takut apa keluar negeri dari hadiah gitu? Maksudnya nggak takut apa kamu misalnya tiba-tiba tuh bohongan gitu ya, cuma diberangkatin doang terus nggak bisa pulang, terus di sana malah jadi kena masalah gitu? Pernah nggak ada pengalaman yang agak nggak menyenangkan ketika kamu dapat hadiah dan ternyata panitianya atau segala macam tuh nggak sama dengan yang dia promoin gitu? Pernah nggak sih, Bes? Sebenarnya kalau sampai ke sana itu sampai sih, dan bagus rata-rata semuanya VIP sih. Dan tapi pernah berarti beneran ya? Berarti beneran ya? Iya, ditempatkan waktu itu di Singapura ya, ditempatkan kayak di Red District gitu. Tahu kalau itu ternyata Red District. Kita datang pagi, atau malam, kita kanan kiri itu Red District, jadi kayak bener-bener yang loh kok kayak gini. Nah itu tapi pernah kejadian sih sekali doang. Nah boleh nggak sebutin 30 tempat wisata baik di dalam negeri maupun luar negeri yang sudah kamu kunjungi dan itu benar-benar hasil dari kamu menang kuis-kuis? Mana aja? Masih ingat nggak? Masih. Jadi kalau mana aja? Di dalam negeri sendiri sebenarnya kalau paling worth it dulu di Raja Ampat ya, tahun 2014. Wow. Belum ada orang, atau 2013 waktu itu di Raja Ampat tuh masih sepi banget. Itu paling bagus banget karena yang handle tuh papahnya Nadine Chandrawinata. Yang terus itu paling bagus banget tripnya waktu di Raja Ampat. Terus kalau yang di luar negeri tuh Singapura aku udah 5 kali, terus kemudian Jepang itu Korea 2 kali, terus kemudian Arab, Maldives bagus banget, Maldives keren banget, terus Yunani, Greece tuh bagus banget juga, terus ke Spanyol, kemudian ada lagi aku ke Itali, terus kemudian beberapa Malaysia, Thailand udah 3 kali, Malaysia juga udah 3 kali. Terus juga udah, terus Hong Kong udah pernah juga, Hong Kong waktu itu. Tapi paling sering sih tapi di Singapura kali ya. Singapura ya. Nah, kamu kok bisa dapat info kuis-kuis itu sih? Kayaknya kalau aku buka Instagram, buka ini tuh nggak pernah nemu tuh. Gimana tuh caranya kamu bisa dapetin? Jadi kalau algoritma Instagram sekarang kan gini kan, kita akan benar-benar mencari dari apa yang kita senengin kan. Misalnya kayak aku
Dan pasti kan yang akan tampil di feed kanan kiri explore itu kan fashion ya. Nah kalau kan misalkan perlombaan terus kayak video dan foto itu otomatis akan ada suggest masuk ke aku sendiri gitu loh. Jadi kayak otomatis ada info. Oke. Terus yang kedua, karena lingkaran teman-teman aku juga beberapa banyak yang main-main cruise gitu kan. Jadi kayak otomatis mereka ikut kompetisi apa, aku jadi tahu kayak gitu. Terus yang ketiga ya. Brand itu rajin-rajin aja cek-cek kalau pas nganggur ngebubis misalkan gitu, kalau enggak baru nunggu teman kita scroll aja di brand-brand yang benar-benar mengadakan kompetisi, biasanya kayak gitu sih. Dan alhamdulillahnya banyak sih info-info yang masuk kayak gitu sih dengan unsur ketidaksengajaan sebenarnya. Oke, nah Bes, sebenarnya kamu pernah kebayang nggak sih kamu bakalan duduk di 30 tempat itu dan itu gratis, kamu nggak keluar uang? Pernah kebayang nggak sih begitu? Sebenarnya nggak ada bayangan sama sekali loh. Dulu zaman SMA aja ikut seleksi pertukaran pelajar yang internasional itu pasti mentok di babak terakhir ya, mentok di babak terakhir waktu mau perform kayak yang udah finish tinggal satu langkah lagi, akhirnya bukan rezeki. Aku cuma punya mimpi waktu pengen naik pesawat. Jadi mimpinya sih nggak pengen naik doang, dan kayak nggak ada bayangan kayak gimana. Terus aku cuma janji, aku pokoknya harus bisa keluar negeri tanpa keluar uang sepeser pun waktu itu. Dan itu udah terbukti ya, bahkan kamu bisa ajak timmu dan bisa ajak orang tuamu ya dari mimpi-mimpimu itu ya. Sebenarnya mimpinya simpel banget di luar dugaan ya, kayak pengen naik pesawat doang kan. Rasanya gimana sih sebagai anak kampung yang nggak pernah naik pesawat. Terus akhirnya temenmu dengerin ketawa ketiwi loh. Temenmu dengerin tuh ketawa ketiwi loh. Setiap bulan kayak naik pesawat gitu jadi ya. Oke. Nah, Des, sebenarnya kalau menurut kamu sendiri tuh konten yang diminati atau yang banyak diminati teman-teman anak muda tuh apa sih, Des, sebenarnya saat ini ya? Saatnya sebenarnya platform yang paling benar-benar baru booming dan naik itu adalah TikTok ya, karena memang cuma 15 detik sampai detik lah ya, jadi kayak benar-benar banyak banget yang main di situ. Dan sekarang konten itu sebenarnya yang laku tuh kayak gini, kalau mau bagus banget, tapi kalau mau aman kalian. Jadi kalau misalkan nggak bisa, jadi kayak mau nggak payu ya kalau nanggung ya malah ya. Netizen 62 ini kan benar-benar suka sama yang selera humornya tinggi kan, jadi kayak yang humor itu paling laris banget dan benar-benar nanti. Cuman kalau kita sebagai yang punya pendidikan dan untuk hal yang positif, lebih baik kita share konten yang positif aja sih menurutku, yang hal-hal sederhana dan sangat bermanfaat. Misalkan gini, kita kan ada Instastory misalnya, kayak kita share aja misalkan pesannya adalah bagaimana sih caranya untuk berpergian tapi menggunakan masker misalnya gitu. Jadi kayak Instastory yang bagus dan menarik kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh kayak, oh gimana sih caranya pakai masker dan bagaimana cara menggunakan masker dan lain-lain kayak gitu sih. Memang yang laris tak kocak sih sebenarnya. Ya, jadi memang konten-konten yang kamu buat itu juga ada konten edukasinya ya sebetulnya ya. Jadi karena tadi kalau kamu bilang anak muda sekarang tuh pokoknya kalau konten tuh kalau nggak bagus banget harus yang ambiar banget. Tapi kamu kayaknya milih yang sambil mengedukasi dan itu bagus banget gitu, karena situasi yang begini kemudian ketemunya sama teman-teman yang banyak followernya ya gitu, kayak kamu misalnya gitu, kalau misalnya kamu bisa kasih konten yang ada edukasinya, itu tentu bakalan dibaca oleh banyak orang, bakalan dilakuin juga oleh banyak orang gitu. Makanya tadi aku sempat tanya kamu bawa masker nggak ini? Bawa. Nah itu kan bagian dari edukasi. Kalau misalnya kita kemana-mana, apalagi kita menyambut new normal gitu, itu kita harus bawa masker dan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, Abes, kalau aku nih ya lihat akun Instagrammu gitu ya, itu tuh banyak foto-foto traveling, event gitu ya. Nah, kamu ada nggak satu tempat yang bikin kamu tuh kepengen balik lagi ke sana? Aku sebenarnya ada beberapa tempat ya yang pengen banget ke sana dan pengen dikunjungin lagi. Itu adalah Santorini. Santorini itu jelas banget ya, pengen banget.
sana lagi. Cuma bentar, cuma 1 hari. Harusnya kalau Santorini itu 3 hari lah ya berkunjung ke sana. Wadaw, oh dapat hadiahnya cuma 1 hari? Enggak, totalnya seminggu sih. Cuman kan kita juga gitu. kemana gitu. Jadi kayak beberapa tempat, jadi nggak cuma di Santorini aja. Sama Maldives. Maldives bagus banget, serius Maldives bagus. Dan yang pengen berkali-kali Jepang, meskipun aku udah 3 kali ke Jepang, tapi pengen terus-terusan. Wow, tapi kayaknya aku sama Tanti belum pernah dapet oleh-oleh dari Jepang deh, dari kamu. Kita tuh udah jarang ketemu banget ya, Bis ya. Kayaknya kita ketemu terakhir banget ya. Itu udah kamu lulus SMA, nggak ya? Iya ya, lulus SMA kayaknya ya. Nah, Des, ada nggak cerita sedih waktu kamu lagi traveling deh? Ada banget. Ada banget ini dan menyedihkan dan jangan dicoba-coba banget. Jadi aku pernah ketinggalan pesawat waktu ke Maldives. Waduh, baru mau berangkat udah ketinggalan? Pulang. Jadi mau pulang? Di Maldives itu nggak everyday. Waktu itu tuh nggak everyday. Jadi nggak setiap hari ada. Dan aku harus pulang ke Jogja karena waktu itu mau persiapan duta museum kan, waktu tahun 2017 aku baru ikut pemilihan duta museum. Jadi harus pulang karena waktu itu jadi kayak harus punya tanggung jawab pulang, gimana caranya aku harus pulang. Ternyata pesawatnya bukan harinya lagi gitu loh, jadi kayak cuma 2 hari sekali. Dan harganya luar biasa banget. Jadi itu gara-gara ketinggalan sama temanku sih sebenarnya, gara-gara masalah sepele, masalah makanan. Kita pengen makan di luar restoran di bandara itu belum check-in dong. Temanku udah kayak oke. bilang ini bandara kecil, jadi kayaknya nggak apa-apa deh gitu kan. Oh, kemakan omongannya dong. Akhirnya benar-benar ketinggalan dan mewah lah. Waktu itu tiket paling murah 8 juta. Naik Sri Lanka Airlines dan aku beli. Dan waktu itu ATM-nya ketinggalan. ATM yang dipakai bawa itu adalah ATM BPD, dan BPD kan nggak bisa dipakai di internasional. Astaga, terus akhirnya gimana dong? Temen minta tolong ditransferin karena kan yang di Mandiriku jadi nggak ada cashnya karena kan nabungan di bank-bank yang memang lah. Terus minta tolong ditransferin, terus habis itu pulangnya langsung aku tukerin. Itu benar-benar kerasa banget loh, 8 juta melayang dalam sekejap. Walaupun sebenarnya hitungannya tuh jadi tapi jadi kayak terasa rugi ya, harusnya aku bisa dapat gratis, kenapa kok jadi harus bayar gitu ya? Kan paketnya 30 jutaan atau 20 jutaan gitu kan, terus dapat kayak uangnya harusnya bisa buat ngapain, jadi hilang kan uangnya tuh. Iya, itu pengalaman yang paling sedih ya di dalam perjalanan meniti karir sebagai traveler, hasil dari jadi konten kreator. Jadi bayangin aja deh teman-teman, jadi dia itu dari konten kreator itu ternyata selain menghasilkan sebuah karya yang kreatif, yang menarik, tapi juga sampai dia bisa dapat bonus untuk bisa traveling ke 30 tempat wisata, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Bayangin gitu, kita mungkin nggak pernah kebayang bahwa satu konten kreatif yang kita buat itu bisa punya dampak yang gede banget gitu. Dan hari ini kita hadirin narasumber kita gitu ya, ada Abes ini yang dia punya pengalaman bisa memenangkan banyak kuis untuk bisa traveling dibayarin gratis gitu ya di 30 tempat wisata, bisa di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, jadi kamu kalau misalnya kepengen, nanti kamu bisa kita dengerin aja dia cerita gimana prosesnya segala macam, biar kita nanti bisa bikin konten yang kreatif. Nah, Bes, kamu cerita sih gimana sih proses sampai kemudian kamu bisa kepikir misalnya gini, ini ada lomba nih gitu ya, lomba tentang apa? Biasanya soal apa sih? Kamu bisa kasih contoh satu nggak, lomba tentang apa, terus kamu kepikir apa, terus kalau kamu bisa menang, kamu ngajak timnya gimana, terus boleh ceritain ke kita. Misalkan gini aja sih, yang aku barusan dapet nih, misalkan tentang TikTok kan baru booming banget ya. Aku baru bikin TikTok tuh 1 bulan. Kamu udah habis dapet lagi? Ya, kemarin habis, selama 1 bulan ini udah dapet iPhone 11 Pro,
jadi COVID ini kamu bikin konten dan kamu bisa dapat iPhone 11 Pro. Ya, terus laptop, kemudian Oke. Laptop juga. ya ada kamera Nintendo Switch, kemudian GoPay, ada uang tunai, dan alhamdulillah udah mau ya lumayan lah kalau buat nabung. Oke. Kamu ceritain contohnya satu gitu. Begitu kamu lihat ada lomba nih gitu. Jadi kalau misalkan aku gini sih, kita harus tahu dulu sih, misalkan ada brand kan, kita harus kenali dulu brandnya ini maunya apa dan segmennya apa dulu. Misalkan tentang Ramadan, misalkan tentang kemarin aja nih Indomie, misalkan gitu ya. Aku kan Indomie dapat juara 1 nih, karena pemenangnya cuma satu di Indomie itu kan, yang di Instagram. Aku kenali dulu produknya Indomie itu maunya apa. Jadi waktu itu contohnya kita harus mengeksplor nih dari contoh itu. Jadi kayak contoh itu minimal harus melakukan seperti itu, tapi kita harus lebih dari itu kan. Nah, meraba dulu nih maksud dari lirik lagunya yang di TikTok itu apa, maksudnya dari kata-katanya dicerna dulu. Terus kemudian yang kedua, aku biasanya coret-coret bikin kertas gitu, kayak di kertas aku coret-coret misalkan menit segini itu menggambarkan terus habis itu kayak menit ini sama ini bajunya apa, terus visualnya apa, menggambarkan apa gitu. Ekspresi, kostum, dan semuanya itu benar-benar nyatu gitu loh, nggak kayak misalkan udah dandan bagus-bagus tapi backgroundnya dinding nggak disemen. Nah itu kan juga kayak kurang estetik kan. Ya. Estetika gitu. Terus kemudian yang kedua kita lihat nih brandnya itu maunya apa, misalnya kayak Indomie dominasi warna apa, kayak warna merah. Terus memenuhi ya, kayak dari klien itu ibaratnya kan Indomie ini kayak klien kita ya, dan kita kayak yang melayani mereka. Nah kita harus ngepaskan nih dengan taste-nya dia itu kayak gimana supaya benar-benar bisa pas, jadi nggak kayak semau kita, enggak. Jadi kita harus benar-benar baca karakter dari produk itu maunya apa dan goal-nya itu apa. Jadi kamu sampai bikin kayak semacam skrip gitu ya, walaupun itu apa? Ya kan? Diri pusing loh, sampai kadang-kadang kalau udah mau belum tereksekusi itu kepala aku tuh pusing banget. Jadi kayak ada Arfan, halo. Jadi kayak benar-benar pusing, kayak segera pengen mencurahkan idenya itu kayak gimana. Jadi harus benar-benar, karena nggak mau setengah-setengah sih dalam ngelakuin apapun supaya hasilnya maksimal. Tapi kalau masalah juara dan nggak juara itu nanti dulu sih, masalah nanti. Yang penting kan ketika kita munculkan karya kita, orang-orang memberikan nilai positif dan apresiasi positif itu udah seneng sih bagiku. Jadi kayak pertama aku memang cari itunya dulu sih, ketika kita berkarya orang tuh menanggapi kita positif apa negatif dulu. Kalau misalnya ada positif dari itu masalah menang itu udah balik ke selera juri lagi sih sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ya, kalau tadi Abes tuh kasih pesan ke kita. Jadi kadang-kala kalau misalnya kita lihat sosial media atau lihat TikTok tuh, kalau yang kontennya nggak bagus, nggak apa gitu, yang bagus banget atau yang ambiar banget kata dia gitu. Maksudnya yang difavoritin itu sama teman-teman itu, ya sama anak muda tuh kalau yang nggak bagus, yang bagus gitu ya, kontennya bagus banget gitu. Atau kalau enggak ya memang yang ambiar tuh yang bikin orang ketawa segala macam gitu. Nah kalau Abes tadi milih untuk sambil ngedukasi gitu, itu pilihan yang Abes lakukan. Kemudian yang kedua, ternyata teman-teman, walaupun untuk ngikutin lomba itu dia seserius itu, dia sampai bikin skrip, misalnya menit keberapa, pakai baju apa, backgroundnya apa ya. Jadi nggak cuma sekedar ini ada lomba apa gitu udah dipraktekin udah terus kepengen menang. Nah itu susah tuh kita, padahal kita musuhnya adalah Abes ya, yang dia bahkan menit keberapa itu dia bikin skripnya, termasuk pakai baju apa, backgroundnya apa, mungkin soundtracknya juga apa gitu. Itu kamu pikirin ya Bes ya? Ya benar kayak gitu sih. Jadi kayak setiap aku mau ada yang aku mau buka nih Bes dari Instagram tuh. Tapi kamu lanjut dulu. Ya. Tapi kalau sekarang kadang-kadang aku juga pengen menyajikan sesuatu yang lucu-lucu juga sih. Jadi kayak aku tuh berpikir konten itu adalah aku mau orang atau sesuatu di dalamnya. Jadi kayak bukan yang
aku harus memerankan secara profesional. Ketika misalnya kemarin aku sempat bikin TikTok yang Nasar itu, Nasar KDI yang penyanyi mati lampu, itu kan aku harus bagaimana sih di TikTok kayaknya aku pernah lihat tuh di Instagrammu. Caranya jadi Nasar ya seperti apa? Instastory. Karakternya mana? Jadi kayak benar-benar gitu. Jadi nggak kayak ya asal-asalan, enggak. Jadi benar-benar gimana sih Nasar itu, kayak gimana karakternya harus pelajari dulu. Jadi kayak itu jadi kayak ya dibawa enjoy, karena kalau dilakukan dengan senang pasti akan memuaskan. Dan satu lagi, aku paling mendapatkan ide itu dadakan banget, dadakan, dan eksekusinya juga dadakan kadang. Jadi kayak buntu nih, aduh mikir apa, tiba-tiba di kamar mandi baru ngapain sih, baru mandi guyur-guyur langsung kayak ini kayak gini-gini, part ini bagusnya kayak gini gitu. Jadi kayak tiba-tiba banget, enggak yang kayak gitu tiba-tiba langsung muncul, langsung oh eksekusinya kayak gini gitu. Jadi semua pakai proses ya, Bes. Bes, aku mau nanya dong, ini termasuk buat lomba nggak sih, Bes? Yang ini nih, kontenmu yang ini nih. Ya itu buat lomba juga. Jadi kayak ada challenge yang menantang, kalau apa sih yang bisa di rumah tapi tetap bisa kreatif tuh kayak gimana. Nah, aku kemarin kepikiran kayak video call kan baru booming banget ya dengan aplikasi Zoom, dan tetap buka bersama virtual dengan tetap menghadirkan, seolah-olah menghadirkan orang itu jiwanya di depan aku, tapi orangnya nggak ada di depan aku. Video call. Jadi kayak ini menang nggak, Bes? Yang ini menang nggak? Belum diumumin, baru semalam deadline. Belum diumumin. Baru dari malam. Nah, jadi aku suka juga. Jadi di dalam konten fotomu ini ada kayak edukasinya gitu. Jadi ngomongin juga soal kalau di rumah aja. Jadi ajakan buat kayak buka bersamanya virtual, termasuk juga misalnya lebarannya virtual. Jadi dia juga isi dengan caption-captionnya itu juga caption-caption yang edukasi gitu ya. Ini contohnya aja tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bes. Bikin konten gitu butuh modal yang banyak nggak sih sebenarnya? Modal itu pasti ya. Semuanya kan ada kata seperti kayak budget Basuki mau beo ini loh. Segala sesuatu kan pasti biayanya. Tapi jangan aku tuh punya kamera, jadi nggak punya kamera, kan pakai kamera handphone, terus habis itu pakai kamera minta tolong difotoin temen. Sampai sekarang alhamdulillah udah punya 2 kamera, dan itu ya benar-benar dari nol banget. Jangan kayak lihat dari sekarangnya kayak udah punya kamera pasti harus kameranya bagus. Sebenarnya nggak itu, konten itu akan tersampaikan dengan ide. Stepnya itu bagaimana dulu. Jadi kalau mendukung kita sih, cuman ya sekarang menurut aku benar-benar yang menjadi ciri khas kita dulu nih. Dan kalau di dunia kalau mau bertahan lama, kita harus punya ciri khas. Ya, jadi follower ngikutin aja, nggak boleh referensi, tapi jangan kayak menjebak cuma nyontek aja terus. Jangan, lebih baik kayak jadi kita lebih nyaman gitu loh. Oh, ini styleku, ini stylenya dia. Jadi masing-masing punya style supaya kita tuh nggak kaku dan nggak terbatas. Aku harus nyontek si X, ya boleh sih mengidolakan, kan aku juga punya idola. Mengemasnya beda kan gitu, pasti ada sesuatu yang berbeda. Termasuk kalau kita ngomongin soal itu sama aja kalau kita nyebut personal brandingmu ya, Abes ya. Ya, benar. Ya, jadi itu termasuk kalau aku lihat misalnya di feedmu itu kan feednya memang gaya fotonya, warna fotonya itu seragam ya, yang mungkin nggak kita temuin juga di Instagram yang lain gitu. Jadi itu bagian dari personal branding yang kamu bangun ya, Abes ya. Karakter sih sebenarnya, lebih ke karakter. Oh, maunya aku dan traveling gitu yang banyak di sajikan di situ gitu loh. Tapi itu sebenarnya kayak berawal dari itu sebenarnya ngatur tuh awalnya juga kepikiran gimana sih caranya ngatur, karena lihat orang dulu. Pertama sebenarnya gini, kita lihat terus kemudian diamati dan ditiru. Kan ada 3 tuh. Amati dan ditiru. Cuman kalau yang followers pasti kan dia akan begitu terus. Tapi kalau nggak followers, dia kayak creating sesuatu itu, dia akan benar-benar aku
lihat, amati dan tiru terus ditambah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Jadi kayak kitanya nggak melulu di situ terus, ada baru dan baru kan. Oke. Sih kurang lebihnya. Oke. Nah, abis ini kayaknya fansmu juga nih. Aku mau bacain ya. Abis sih total banget, jempol. Terus ada satu lagi nih. Abis orang yang sangat well prepare banget, keren banget gitu. Kayaknya ini orang-orang yang tahu banget gimana kamu menyiapkan segala sesuatunya. Jadi keberhasilanmu hari ini tuh nggak lepas dari bagaimana kamu menyusun kreasimu itu sedal mungkin, dan akhirnya orang itu sampai menjulukimu tuh sebagai content creator, ya. Nah, yes, di saat pandemi tadi kamu sebenarnya udah cerita ya. Di saat pandemi ini justru ini berkah buatmu dalam konteks ternyata kamu bisa memenangkan beberapa lomba gitu ya, akhirnya dapat iPhone, dapat laptop gitu ya, dapat macam-macam lah gitu. Nah, pernah nggak sih Bes ada yang usil sama kamu Bes, atau misalnya ada yang julid atau ada yang haters gitu di Instagrammu tuh, pernah nggak sih Bes? Ada banget, itu pasti ada di setiap perjalanan karir, perjalanan kehidupan. Dan nggak suka ya, jadi itu pasti. Dan pernah sih aku sampai akun Instagramku dibobol, Facebookku pernah dibobol. Jadi begitu aku posting posting lomba di HP itu fotonya dicuri orang pernah. Jadi kayak zaman 2013-14 tuh, ketika aku baru muncul ya 2013 gitu kan, boomingnya, menangnya juga banyak banget alhamdulillah. Terus kayak banyak yang kayak nyuri foto aku, kayak aku misalkan di X kan, sebelum aku udah tayang udah diedit dimasukkan di situ. Terus kayak Instagram pernah, Facebook waktu itu juga jadi dihack. Terus habis itu pernah juga bahkan aku pernah statusnya menang, udah dapat dari iBox waktu itu dapat jam swatch yang berapa 8 juta, aku dibatalkan gara-garanya ada yang laporin foto aku dijajarin dengan kompetisi-kompetisi yang lain kayak gitu. Jadi kayak dibatalin pernah. Jadi ya udah yang mungkin bukan rezekiku, yang mungkin kayak nyesek, cuman masih ada rezeki-rezeki lain di depan sana gitu sih. Soalnya kan pasti jadi public enemy ya Abes ya, maksudnya buat buat yang lain tuh akhirnya ada Abes gitu ya, yang orang tahu banget track recordmu, kamu bisa dapat banyak banyak banget gitu ya dia. Jadi dari yang suka sama nggak suka itu dalam hidup kita kan pasti juga bisa sama, bisa juga lebih banyak yang nggak suka ya sama kita gitu ya. Tapi itu aku suka banget sama semangatmu dan suka banget sama cara berpikirmu yang tetap positif gitu ya, karena ya itu harus tetap kita lakukan, harus kita tetap jalani, kita hadapin gitu ya. Nah, Bes, aku mau bacain dulu 5 akun yang udah nanya gitu ya tadi ya, dan bisa dapat tumblernya Unala. Nah, aku mau bacain yang pertama. Yang pertama akun Indahka, kemudian yang kedua Anggraini Rara 118, yang ketiga perempuan.feminis, yang keempat Tika_Teki, yang kelima Mitasas 89. Nah, 5 akun ini silakan follow Instagramnya Unala, kemudian kirim DM ke Unala untuk tahu gimana caranya tumbler ini bisa pakai rumahmu masing-masing. Nah, kamu mau juga? Oke, nah Abes, sebelum kita tutup, tipsmu buat anak muda yang pengen jadi content creator apa sih, Bes? Nanti kapan-kapan bantuin Unala ya, Bes? Ya, jadi menurut aku sih gini ya, pertama kita harus ada niat dulu ya, dan semangat dulu, jangan patah semangat dulu. Karena juga aku awal-awal mulai kayak gitu tuh kayak bener-bener dicibir orang loh, kayak udah ngapain sih lomba nggak jelas, emang kamu nggak ini, ngapain sih dandan kayak gitu nggak jelas. Nah, kayak hal-hal yang kayak gitu jadi tempaan gitu buat kita jadikan motivasi gini aja, kayak aku harus buktikan dengan prestasi aja, nggak usah kayak ya ngapain deh, itu cukup dengan kayak gitu. Jadi pertama itu semangat dan niat dulu nih, kita harus punya semangat dan niat dulu. Dan yang kedua, jadilah diri kamu sendiri, jangan menjadi orang lain dan akhirnya jadi enggak. Seperti apa kamu, sajikan dengan versi kamu. Terus yang ketiga, ingat bahwa apa yang kita sampaikan ke orang lain itu pasti akan bermanfaat
merasakan positif. Jadi kayak misalnya aja kayak gini, kemarin waktu pada bingung nyari sanitizer ya sama masker, waktu ke apotek aku misalnya kayak cuma foto terus kayak informasi harganya segini, terus kayak mau nitip enggak sama sekali, benar-benar enggak ngambil apa ya, kayak ya harganya memang harga segitu dan aku pick up. Jadi kan hal-hal yang kecil itu tapi jadi sederhana ya. orang lain jangan berpikir kayak kita bagaimana sih mikir rumus pesawat terbang, jangan kayak gitu dulu, kita bukan levelnya di situ. Jadi kayak hal sederhana aja dan lakukan itu untuk niat kebaikan dulu deh, jangan kayak apa ya kayak harus profit dulu, jangan. Kita bermulai dari hal yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Terus yang berikutnya lagi selalu gini, sebelum melakukan sesuatu itu kita harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu positif. Jadi kita menebarkan aura positif dulu. Kalau kita udah kayak itu udah benar-benar nggak bisa deh ya kayak gitu. Dan yang terakhir, raihlah mimpi kamu setinggi mungkin. Jadi benar-benar yang kita gantungin aja tinggi. Misalnya kayak aku nih sekarang mimpi jadi menteri pendidikan ya, meskipun kayak orang-orang tuh mikirnya kayak ngapain gila lo mikir menteri pendidikan, tapi kan who knows ya kayak dong aku punya mimpi daripada nggak punya mimpi kan. Jadi benar-benar yang aku bisa ngelawak di dunia pendidikan juga harus yang benar-benar bisa bermanfaat ya. Istilahnya kayak gitu, jadi nggak yang kayak kita jadi gini aja, jangan gitu. Jadi setinggi mungkin kita bersama-sama menjadi pribadi kita sendiri kayak gitu sih. Jadi 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 yang paling penting adalah kan kamu kalau mau punya cita-cita tinggi sekalian gitu ya. Dan misalnya tadi Abes tuh ngebuktiin sama kita dari yang nggak mungkin, dari yang mungkin nggak, dari yang sejak awal nggak mungkin gitu ya, itu kamu bisa dapat 30 perjalanan yang gratis. Padahal nggak nyangka banget kan ya, bener-bener cuma mimpinya naik pesawat loh, waktu itu cuma kayak mimpinya naik pesawat, dikasihnya nggak cuma naik pesawat, digratisin sehotel-hotelnya gitu ya. Bener terkenang buat aku tuh, aku dapat bisnis kelas loh yang waktu itu harganya bener-bener FIFA World Cup itu kan kayak 100 juta kali 50 jutaan kali ya kalau season waktu itu bener-bener kayak yang nggak nyangka banget ya naik bisnis kelas ternyata di waktu. Kayaknya kamu pernah nonton sepak bola, benar nggak sih? Ya jadi cuma ada 5 orang. Ya benar-benar banget. Ada 5 orang di dunia. Indonesia cuma aku satu-satunya. Itali, ada Australia, Iceland, Belanda, Argentina dan Indonesia. Dan waktu itu nggak nyangka. Dan kamu satu-satunya dari Indonesia. Orang di dunia aja. Iya 5 orang kan, terus kamu satu-satunya dari Indonesia. Itu juga puasa loh, serius deh, puasa Ramadan itu juga dapat berkahnya waktu itu. Ya ampun Abes, makasih banget loh kamu udah mau sharing bareng kita. Karena apa? Karena ini sangat menginspirasi kita semua Abes. Soalnya apa? Kan banyak orang tuh sekarang mulai main-main lagi ya di sosial media gitu, apalagi di situasi COVID ini kan. Ini semua orang tuh konsennya ke sosial media sampai bikin konten yang misalnya ya dulu apa sih joget-joget yang depan belakang tuh apa sih namanya itu terus semua orang juga gitu kan. Terus ya aku nggak tahu, aku cuma lihat aja videonya. Nah maksudku adalah semua orang tuh sekarang konsen di sosial media. Nah, bagaimana menggunakan sosial media secara bijak dan secara positif gitu ya, yang sampai akhirnya menghasilkan sesuatu yang positif kayak yang tadi Abes ceritain gitu. Dan makasih banget, kapan-kapan kita bakalan ngerepotin Abes ya untuk bikin konten-konten kreatif juga di Unala. Mau Bes? Ya jadi kayak bener-bener pokoknya gini deh, selalu harus semangat ya. Dan youtuber itu juga mulai dari nol, bener-bener nol banget, semua itu dari nol, nggak ada yang instan. Bisa sih instan cepet, tapi nanti turunnya juga cepet. Jadi kayak menurut aku itu nikmatkan ya, yang memang bener-bener ya lika-likunya itu bener-bener ini dinikmatin aja. Dan semua udah punya porsi rezekinya masing-masing, tinggal kita bagaimana menjemput rezekinya.
Amin. Ya, thank you banget Abes. Dan sampai jumpa lagi. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Kalau udah mulai beraktivitas ya, tetap harus ngikutin protokol kesehatan dari pemerintah ya. Baik, thank you banget. Iya, sama-sama. Kapan-kapan lagi kita bikin konten-konten yang lain yang menarik dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan mohon maaf kalau aku tadi ngobrol-ngobrol itu bukan maksud untuk sombong atau gimana, cuman sharing, bener-bener sharing. Dan ya, bener-bener orang biasa serius kayak nggak punya banyak duit dan ya nggak nyangka bisa 30 destinasi tadi dan bener-bener gratis banget. Pasti kalian bisa dan bisa lebih dari aku, yakin deh. Oke, makasih banget ya Abes. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan salam buat keluarga di rumah.